Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wasiyatan li wa lakum jami'ah wa maw'idatan li ulil albab muqidatan nafi'ah wa ahuthukum ala ightinamiha qabla fawatil awan. يقول عز من قائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa, persoalan krusial di dalam kehidupan umat Islam. Tanpa iman dan takwa rahimakumullah, tanpa ada peningkatan kualitas iman dan takwa, maka rasa-rasanya sia-sia menunaikan salat Jumat. Karena itu rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara esensi utama penyelenggaraan salat Jumat adalah setiap pribadi kita, kullum minna, tidak terkecuali, bukan secara jamaah rahimakumullah, tetapi setiap pribadi mengikhlaskan dirinya untuk dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bermuhasabah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali bertanya, untuk kembali bercermin, sudahkah satu pekan yang kita lalui ini dari Jumat sebelumnya memberikan dampak kehidupan lebih baik dari peningkatan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan wal'iyadzu billah rahimakumullah, ternyata iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya segitu-gitu saja. Rahimakumullah, ketika diserukan untuk meningkatkan kualitas iman, berarti kita diajak bersama-sama, termasuk diri khatib sendiri, untuk memperhatikan kembali keyakinan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita benar-benar yakin bahwa ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan di situ disinggung tentang balasan nikmat luar biasa dalam bentuk surga di akhirat kelak bagi mereka yang taat kepadanya, sudahkah kita benar-benar yakin rahimakumullah bahwa hanya dengan ketaatan kepada Allah lah kita akan bisa dengan mudah dan mulus meniti jalannya menuju surga Jannatun Naim? Sudahkah rahimakumullah kita benar-benar yakin ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ancaman neraka bagi mereka yang selama ini sangat bangga dengan kemaksiatannya, tidak peduli dengan muhasabah, merasa dirinya sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Sudahkah kita benar-benar yakin dengan ayat-ayat Allah ini bahwa sesungguhnya kemaksiatan, penyelewengan, ketidakpedulian rahimakumullah pelan-pelan akan menggiring kita menuju ancaman Allah dalam bentuk neraka di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak ada kesempatan yang lebih baik dalam sepekan. Jika memang ternyata kita dalam sepekan disibukkan dengan berbagai rutinitas, Jumatlah rahimakumullah, Jumatlah momentum yang sangat pas bagi kita semua untuk kembali menyadari, untuk kembali mengukur diri. Sudahkah Jumat ini lebih baik dari Jumat sebelumnya? Sudahkah
pelaksanaan ritual sholat Jumat membekas di dalam diri dan cara kita berhidup rahimakumullah. Jika kita belum mencapai hal itu, maka tidak ada salahnya bagi kita semua rahimakumullah untuk bermuhasabah diri. Kembali bertanya, sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita rahimakumullah pada hari ini bangga dengan peci yang kita gunakan, bangga dengan baju muslim, bangga dengan sarung, bangga dengan gamis, bangga sebagai warga negara penganut Islam terbanyak di dunia, bangga dan bangga rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia seperti ini, ikhlaskah kita mengevaluasi kebanggaan kita itu? Kita bangga karena Islam rahimakumullah, tapi sudahkah kita benar-benar mentadabburi kitabnya umat Islam? Sudahkah kita benar-benar merasa harus makin dekat dengan Rabbnya Islam? Sudahkah kita benar-benar sadar bahwa kita seharusnya makin dekat dengan Rasulnya Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, makanya di dalam surat Al-Ahqaf ayat dimulai dari ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, dalam rangka menjelaskan kedudukan Al-Quran. Dari sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Taurat yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai imam dan rahmat. Kitab yang jika tidak diselewengkan rahimakumullah adalah kitab yang di dalamnya sudah memuat informasi tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang jika tidak diselewengkan rahimakumullah, di dalamnya telah memuat informasi tentang keagungan dan kejayaan Islam. Dan kitab yang seperti itu rahimakumullah oleh Allah dianggap sebagai kitab imam dan rahmah. Kita lanjutkan ayatnya, wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan terhadap Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan, kitab yang menjadi dalil, kitab yang membuktikan kebenaran Taurat, kitab yang membuktikan kebenaran risalah Islam, lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam dan menyebarkannya kepada seluruh umat manusia. Untuk apa rahimakumullah Allah menurunkannya? Di antaranya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liyunziral ladzina zalamu, agar Al-Quran memberikan peringatan, warning kepada orang-orang yang zalim, wa busyra lil muhsinin, dan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik dan memperbaiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, liyunziral ladzina zalamu. Zalim rahimakumullah berarti wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Al-Quran rahimakumullah diturunkan tidak sebatas untuk meluruskan perkara tauhid saja, meskipun ini adalah pintu hidayah. Al-Quran rahimakumullah diturunkan tidak hanya memuat perkara syariat saja di dalamnya, tetapi Al-Quran juga akan meluruskan cara berpikir dan cara kita bersikap, agar kita tidak berubah menjadi orang-orang zalim, agar kita selalu tahu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya rahimakumullah. Bandingkan dengan pemahaman kita selama ini yang cenderung hanya menjadikan Quran untuk dibaca dan dimurajaahi di dalam masjid Allah, di dalam rumah Allah saja.
Banyak umat Islam yang bangga berquran hanya dalam momen-momen Quran saja. Akhirnya mereka lupa sesungguhnya Al-Quran memuat segala sesuatu tentang kebaikan bagi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ayat ini dengan wa busyra lil muhsinin. Kabar gembira bagi orang-orang yang mau berbuat baik, yaitu bagi orang-orang yang mukmin dan selalu dengan segala daya upaya yang dimilikinya berusaha sekuat tenaga rahimakumullah untuk terus berbuat baik dan berbuat baik bagi kehidupannya. Makanya lanjutan ayat ini rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ayat yang sudah populer. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jika mereka sadar bahwa Al-Quran memberikan petunjuk agar selalu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, jika mereka sadar bahwa Al-Quran pasti akan selalu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, maka lanjutan firman Allah adalah sesungguhnya merekalah orang-orang yang nantinya akan mampu untuk mengikrarkan dan mendeklarasikan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Yang menciptakan kami adalah Allah, yang membahagiakan kami adalah Allah, yang mengurusi semua urusan kami adalah Allah, yang mematikan kami adalah Allah, yang membangkitkan kami adalah Allah, yang akan memberikan kebahagiaan kelak kekal di surga adalah Allah, dan semuanya adalah Allah rahimakumullah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka konsisten istiqamah atas apa yang diucapkan. Rahimakumullah, di dalam riwayat tafsir Abu Bakar radhiyallahu an pernah mengatakan istiqamah berarti ad-dawamu fil khair. Ad-dawamu fil khair, selalu berada dalam kebaikan. Wa adamur ruju' ilal ma'siyah wal inhiraf, dan sama sekali tidak mau menyentuh penyelewengan. Itu istiqamah rahimakumullah. Selalu semangat untuk beramal ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan dan kesolehan, dan di saat yang sama tidak mau dirinya tersentuh dengan penyelewengan. Seharusnya rahimakumullah umat Islamlah yang mempelopori ini. Tetapi sungguh ironis, di negara yang mayoritas Islam ini ternyata masih banyak umat Islam yang menganggap penyelewengan sebagai bentuk kelumrahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa ajarani wa iyyakum min adzabihil alim wa iyyakum 'alas siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fad'uhu wastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijabah.